Hai kalian orang-orang yang beriman, ikutilah, taatlah kalian kepada Allah pertama, watiur Rasul, dan ikutilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda-sabdanya, dengan hadis-hadisnya, dan ul amri, orang yang memiliki otoritas kebijakan, ya, ul amri minkum. Kalau kita di Indonesia, berarti ya kita punya kepala negara. Kalau kita di Kaltim, kita punya kepala wilayah, seorang gubernur. Kalau kita di Samarinda, kita punya wali kota atau bupati yang di Ukar atau di yang lain. Ya. Kalau kita di kecamatan, ada otoritas kebijakan setingkat kecamatan. Kalau kita di kelurahan atau desa juga sama, sampai di tingkat RT, ya, yang hanya berjumlah beberapa kakak saja, itu ada semacam otoritas kebijakan. Ini masuk dalam kategori ulil amri, yang mana ini bagian daripada seruan, ya, dari satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika ada muncul sisi atau satu perbedaan, ya, perselisihan, khilafiyah lah begitu kalau bahasa agama, ya, pendapat yang tidak sama itu kan, ya, pandangan yang berbeda, farudduhu, kembalikan, ya, cari solusinya kemana? Ya ilallah, Al-Quran, war Rasul, hadis, ya, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau memang atas dasar iman, ya, iman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun, yang demikian dan lebih baik. Wahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat. Gitu ya. An-Nisa 59. Ada apa dari ayat ini? Begini. Bahwa memahami Islam tidak boleh meninggalkan atau melepas dari metodenya, dari caranya. Ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang, ya, bahwa memahami Islam mesti pakai metodologinya. Ya, metodologi itu ya berbagai macam hal yang bisa diterapkan dalam rangka memahami Islam. Sehingga apa? Sumber utama dalam agama tidak boleh ditinggalkan, ya, tidak boleh ditinggalkan. Tentu memahami Al-Quran dalam bentuk ayat, ya, hadis dalam bentuk matan, dalam bentuk teks, begitu kan, ya, itu tidak serta-merta cukup hanya dengan ayat zahir saja, ayat-ayat yang sifatnya tekstual saja. Bisa jadi itu belum cukup. Maka apa? Memahami yang tidak cukup hanya dengan tekstual saja, itu bagian daripada metodologi. Gitu ya. Jadi yang pertama kembalikan atau cari farudduhu ilallah, ya, maka cari pemahaman itu dengan hukum dasar. Yang kedua adalah Islam mesti dipelajari secara integrasi, secara integral, ya, secara menyatu. Menyatu itu bukan berarti satu loh, ya. Menyatu itu dari berbagai macam unsur, berbagai macam dalil, berbagai macam rujukan, ya, referensi, begitu kan, ya. Kemudian digabungkan, diakumulasikan, ya,
diijmakan begitu ya, baru kemudian melahirkan satu ketentuan yang bisa diambil keputusan. Ya, jadi tidak boleh atau kurang tepat ketika memahami Islam itu secara parsial, secara terpotong-potong, secara terpisah-pisah. Misalkan begini, innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Cukup hanya itu saja. Dipotong, selesai. Berarti gimana? Tidak ada manusia itu beruntung, tidak ada manusia itu baik. Semua dalam kerugian. Gitu kan ya? Atau wailul lil musallin. Coba, neraka wail adalah tempatnya orang-orang yang sholat. Bagi orang-orang yang sholat. Kalau itu kemudian dipotong sampai di situ, maka apa? Yang terjadi adalah pemahaman agama yang sifatnya parsial. Bisa jadi apa? Orang tidak akan mau sholat. Ngapain saya sholat? Toh nanti apa? Akan masuk neraka. Ngapain saya berbuat baik-baik? Toh saya nanti akan merugi. Itu begitu. Ya, mungkin sudah berulang kali saya sampaikan ya, ada satu ayat khurimat alaikum al-maitah, diharamkan atas kamu memakan bangkai. Ya, bangkai itu ya hewan yang mati tanpa ada penyebab sengaja disembelih, mati dengan sendirinya, bangkai. Atau adam, darah juga haram. Kemudian lahmul khinzir, daging babi itu juga haram. Dan ma'uhilla dan hewan yang disembelih dengan tanpa memakai proses Islam. Nah, itu ayat ya yang menyampaikan tentang apa? Keharaman memakan hal itu. Kalau itu selesai dipotong, maka apa? Dia akan berpikir bahwa ayat ini hanya mengharamkan 4 hal itu. Berarti boleh memakan yang di luar 4 tadi. Nah, ini bukan salah ayatnya. Tapi cara memahaminya yang kurang tepat. Atau innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Gitu kan ya. Bahwa setiap yang merasa takut kepada Allah adalah ulama. Jangan kemudian apapun yang takut kepada Allah adalah ulama. Nah, ini kalau kemudian itu hanya begitu, maka apa yang muncul adalah nanti pemahaman yang keliru. Padahal di situ ada perlu pengayaan pemahaman tata bahasa, nahwu sorofnya ya. Kenapa innama yakhsha min ibadil ulama? Jadi ini gimana maksudnya, bahwa setiap lafaz yang didahului oleh innama, maka maka maksud tujuan daripada kalimat tersebut adalah lafaz yang terakhir. Innamal a'malu binniyat. Gitu kan ya? Dan niatnya itu yang menjadi pokok maksud, pokok kalimat. Nah, kalau innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu ulamanya itu. Berarti ulama ya, orang yang alim, orang yang berilmu, itulah orang yang akan muncul atau akan memiliki rasa takut kepada Allah. Gitu ya. Nah, ini artinya integrasi keilmuan itu tepat. Sehingga dalam perkembangannya hari ini di berbagai macam perguruan tinggi itu sudah memunculkan metode-metode integrasi keilmuan. Semisal kalau di UIN Surabaya ya, itu istilahnya dengan memakai Twin Tower ya. Twin Tower itu 2 menara keilmuan. 1 menara ilmu yang berbasis agama, 1 menara
berbasis ilmu eksak, ilmu umum, ya. Kalau di UIN UIN Jakarta itu pohon ilmu, ya, bukan pohon, lain-lain. Kalau yang di UIN Malang itu pohon ilmu. Jadi dari akar, batang sampai daun. Ada juga yang pakai spider web. Spider itu jaring laba-laba keilmuan. Jadi dari ilmu yang utama Al-Quran hadis melahirkan berbagai macam keilmuan. Gitu kan ya. Ini yang kemudian menginspirasi para ilmuwan saat ini bagaimana mengintegrasikan ilmu itu dari berbagai macam disiplinnya itu dikembalikan kepada satu ayat, satu dasar, yaitu Al-Quran dan hadis. Begitu kan ya. Ini integrasi keilmuan dalam memahami agama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mestinya memahami agama itu harus apa? Dilihat ya, atau kita melihat lebih banyak dari referensi yang telah ditulis ya, yang telah ditasnif, setelah dikarang oleh para ulama, para zu'ama ya. Dan itu masing-masing bidang. Dalam Al-Qur'an ada tafsir, ada takwil, dan serumpunnya. Ya. Dalam hadis ya, ada mustalah hadis, rijalul hadis ya, dan serumpunnya. Terus begitu ya. Dalam tafsir pun itu berbagai macam hal yang dibahas. Ada tafsir tahlili ya, tafsir maudhu'i, ijmali, dan macam-macam. Gitu kan ya. Ada nanti dalam pemahamannya ada mafhum muwafaqah ya, ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya ada muqaranah, ada macam-macam di situ. Makanya referensi yang seperti ini itu diperlukan ya. Nah, fatalnya ya, kalau memahami agama tidak kaya akan bacaan, tidak kaya akan referensi, itu nanti akan mengakibatkan bahwa apa yang dia pahami itulah yang benar menurut dia. Ini tentu merespon atas perkembangan pemahaman sampai saat ini. Begitu mudahnya ya orang memahami agama dengan cara-cara yang instan, dengan cara-cara yang minim ya, bahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh para imam mujtahid ya. Terkait dengan ijtihad ya, bahwa tidak sedikit para ulama hadis, ahli hadis itu yang belum berani dengan tegas terkait fatwa agama. Ya hanya imam 4 itu yang bisa menyampaikan bahwa begini loh cara beragama yang benar. Itu pun dalam Ahlussunnah wal Jamaah masih diposisikan masing-masing ya. Untuk akidah kita memakai pahamnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kemudian dikenal dengan istilah mazhab akidah sifat 20. Ya. Kemudian di sana ada sifat nafsiyah ya, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah ya. Kemudian terkait dengan itu hari ini tidak hari ini kita telah disuguhi paham tentang
Akidah berupa apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Meskipun itu hampir mirip dengan sifat 20, tetapi pemahamannya mesti berbeda. Ada juga yang pakai istilah ahadiyah dan somadiyah serta sifat-sifat. Nah, ahadiyah dari mana? Dari kul huwallahu ahad. Kalau dalam bahasa Imam Al-Asy'ari itu apa? Wujud, ya, nafsiyah. Somadiyah itu apapun di luar Allah itu akan perlu dengan Allah. Sehingga apa? Perlu namanya salbiyah. Dalam bahasa Asy'ari ya, itu salbiyah. Dan masih banyak lagi. Ya. Dari syariah ada 4 mazhab. Hambali, Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Dari sisi akhlak, komunikasi ya, itu lewat siapa? Lewat berdasarkan atas mazhabnya Al-Ghazali dan Al-Baghdadi. Gitu kan ya. Baik. Itu yang ketiga. Referensi tentang keilmuan. Yang keempat adalah tentu ada nilai-nilai normatif teologisnya. Artinya pemaduan, penyerasian ya, penyerasian apa penyerasian? Ya mencampur ya atau mengkondisikan. Itu yang bahasa mudah ya. Mengkondisikan antara nilai normatif dengan nilai apa? Dengan nilai lokal. Ya. Apa nilai normatif? Ya yang sifatnya doktrin, sifatnya tekstual. Gitu kan ya, yang sifatnya tekstual, normatif. Ayat suci, ya, hadis suci, begitu kan ya. Diserasikan, dikondisikan dengan nilai lokal, dengan budaya, dengan nilai-nilai historisnya, ya, nilai-nilai empirisnya, ya, nilai-nilai sosiologisnya, itu perlu ke sana, gitu ya. Jadi tidak jangan heran ya, jangan heran dan jangan tidak paham. Kenapa ayat Al-Qur'an itu berbunyi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau ada pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, itu ya potong tangannya. Itu ayat Al-Qur'an loh ya. Nah, di Arab Saudi itu diberlakukan seperti itu. Orang yang mencuri dipotong tangan atau bahkan sampai digantung. Kalau sudah menyangkut had, ya hudud. Nah, di Indonesia tidak, orang mencuri tidak dipotong tangan. Cukup di penjara. Gitu kan ya. Ini apakah Indonesia tidak mengakui atau tidak menerapkan ayat tersebut? Bukan tidak menerapkan, tetapi apa? Memahaminya itu yang menjadi persoalan. Boleh jadi itu dipahami secara tekstual bahwa potong ya potong seperti orang memotong sayur itu dipotong del begitu. Nah, ada juga memotong itu apa? Mengurangi, membatasi, bahkan menutup manfaat atau fungsi daripada kegunaan tangan. Apa fungsi tangan? Ya, bergerak untuk mengambil, untuk ini, untuk itu. Maka ketika dia di penjara, dibui ya selama sekian lama, maka artinya itu sama halnya dengan memotong. Memotong apa? Ya memotong fungsi daripada tangan untuk mengambil. Ini yang kemudian nilai normatifnya dikondisikan ya, diserasikan atau diinkludkan ya dengan nilai-nilai lokal. Baik apa secara historisnya,
Historis Indonesia dengan Saudi jelas berbeda. Historis Indonesia dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Filipina, dengan yang lain-lain, dengan Australia, dengan Turki, dengan Amerika, beda-beda, itu pasti berbeda. Gitu kan ya. Nilai empirisnya juga pasti berbeda juga. Termasuk juga nilai sosialnya, sosiologisnya. Apa ya? Ya, sosiologisnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya tadi sampaikan bahwa penegasan ya, penguatan tentang memahami agama Islam. Baik, mungkin dari sini ada yang ingin menyampaikan sebagai ini respon untuk pendalaman, penguatan, dan pula pengokohan ya, pengokohan pengetahuan kita. Silakan. Saya, Pak. Baik, silakan. Ada beberapa orang, silakan duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filianti dari Prodi Farmasi. Yang saya ingin tanyakan, Pak, dan sekarang banyak orang yang mengatasnamakan toleransi, Pak, toleransi beragama. Nah, ada beberapa yang memperselisihkan tentang hukum orang Islam memasuki gereja, Pak. Nah, karena ada beberapa orang, misalnya kan sekarang itu orang, misalnya contoh Kristen itu biasanya kalau resepsi untuk pernikahannya itu biasanya di gereja. Nah, pasti mereka mempunyai teman Islam, Pak. Dengan itu banyak orang yang mengundang orang Islam ke resepsinya, Pak. Nah, itu bagaimana Pak hukumnya dalam keaswajaan hukum memasuki gereja? Ya. Terima kasih ya atas respon yang sangat baik ini ya. Jadi sebenarnya tidak hanya Nasrani ya. Jadi ada hari-hari terkait dengan Nasrani dengan segala budayanya, atau hari-hari Hindu dengan segala budayanya, hari-hari Buddha juga dengan segala budayanya dan seterusnya. Konghucu juga dengan segala budayanya. Kita sering mengucapkan kalau Lebaran itu ya, kita ke rumahnya si A, si B, si C biar dapat angpau. Angpau itu kan istilah dari mana? Dari Konghucu, ya kan? Nah, padahal kita sebenarnya punya istilah sendiri itu. Apa itu? Bisa hadiah, bisa bisyarah, ya, dan sedekah misalkan. Tapi kita lebih familiar, lebih ini dengan istilah angpau gitu kan ya. Ini hanya istilah saja sih. Itu. Atau kita mungkin ada acara tertentu seperti ulang tahun ya, atau momen-momen yang lain itu ya mirip-mirip dengan mereka. Ada lilin, ada macam-macam gitu kan ya. Baik, bagaimana itu semuanya ya? Pertama, kita berangkat dari akidah. Karena agama adalah akidah, agama adalah iman, maka apa? Nah, kalau berangkatnya kita mendatangi acara di gereja atas undangan teman yang ketika kita tidak datang itu merasa tidak nyaman karena teman dekat gitu kan ya. Ataupun kalau tidak di gereja, di rumahnya. Ya, tadi ada chat masuk. Sebentar. Di rumahnya bagaimana ini kan begitu ya. Baik, maka berangkat dari akidah, kalau mendatangi di gereja atau di rumahnya teman kita yang non-muslim tadi,
tidak sampai merubah akidah, ya, maka itu tidak mengapa. Kalau tidak sampai merubah akidah, maka boleh-boleh saja. Ya. Berarti gimana? Kalau saya merubah ya berarti tidak boleh. Kalau sampai merubah berarti tidak boleh. Apalagi mengucapkan selamat. Selamat Natal ya buat temanku, buat semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Itu kan bahasa mereka yang kita tirukan. Nah, kalau mengucapkan itu tidak merubah iman kita, ya tidak masalah. Ya. Tapi ketika sampai merubah ya berarti diupayakan janganlah kalau sampai merubah akidah kita. Bagaimana kalau tasyabuh? Tasyabuh itu menyerupai, gitu kan ya? Kita mungkin pakai jilbab ya, pakai sarung, pakai baju muslim, tapi di kepala kita dikasih topi Merry Christmas itu. Topi apa namanya? Topi yang merah-merah begitu loh ya. Bagaimana itu? Itu kan menyerupai. Dengan menyerupai berarti apa? Bisa jadi dia apa? Merelakan, mau dengan adanya budaya itu. Bagaimana ini? Sama. Kalau itu hanya untuk apa namanya? Menghormati, menghargai tetangga, teman ya, dalam rangka kerukunan ya, berbangsa, bernegara, ya tidak mengapa. Asal tadi itu tasyabuhnya memang atau memakai atribut yang seperti itu tidak sampai masuk atau muncul ya di hati kita, di akidah kita bahwa kita mau atau rela atau ridho dengan adanya hal-hal yang terkait dengan apa namanya agama lain, ya. Karena yang sering mencuat di permukaan adalah yang terkait dengan Nasrani, maka sering kita menyebut Nasrani, padahal yang lain banyak, gitu kan ya. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, gitu kan ya. Nah, saya ada referensi, nanti saya kirim ya kepada saudari Vildayanti penanya pertama, nanti akan saya kirim penjelasan referensinya biar kita bisa lebih paham, lebih yakin tentang hal itu, sehingga ketika kita melakukan itu tidak salah-salah ya. Di Islam ada berbagai macam dunia pendidikan. Ada pendidikan yang salafi seperti pondok pesantren salafi, ada pendidikan modern ya seperti madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Nah, yang mana dua lembaga ini memang sepertinya berbeda. Yang pesantren salafi ya itu tetap bersikuku pada keterangan awal, yaitu haram mutlak ya, mengucapkan, mendatangi, memakai atribut mutlak haram mutlak, gitu kan ya. Itu yang pakai dalil atau referensi satu imam, satu keterangan, penjelasan. Tapi yang dari yang modern, pesantren modern, madrasah, yang nasional, itu sudah agak longgar. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi itu, boleh asal asal tidak sampai merubah akidahnya. Atau memang kepentingan profesi, misalkan Anda seorang lurah, Anda seorang camat, Anda seorang bupati, Anda seorang wali kota, Anda seorang gubernur, Anda seorang menteri, Anda seorang kepala negara.
Nah, begitu kan yang ada di bumi Indonesia yang dipilih oleh rakyat secara menyeluruh. Rakyat pun itu kan berbagai macam agama tadi itu. Itu kalau terkait dengan profesi. Atau Anda seorang bos perusahaan, karyawannya berbagai macam, ini dari unsur yang berbeda-beda. Anda seorang tokoh masyarakat, yang mana di situ ada juga berbagai macam unsur agama dan seterusnya. Pak, bagaimana kalau saya seorang mahasiswa? Nah, ini kan masalahnya ya. Untuk kita sendiri bagaimana ini? Anda seorang mahasiswa tentu lebih tahu, lebih bijak untuk menyikapi hal itu. Kan ya? Baik, saya kira itu ya. Nanti insya Allah saya akan kirim ininya file tentang bagaimana kita mengikuti atau mendatangi atau menyerupai dari tradisi atau kebiasaan orang-orang di luar Islam. Saya kira itu. Baik, tadi silakan sebentar ada di chat ya. Tadi siapa yang bertanya ya? Ada di chat. Tolong dibacakan ya. Saya dapat lihat itu. Tadi siapa? Membacakan, Pak. Ya, silakan dibacakan coba gimana? Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Silviana Dewi dari Prodi Farmasi. Izin bertanya Pak, kita menganut Islam Nahdlatul Ulama. Nah, apakah di Samarinda ini banyak jenis Islam lainnya selain Muhammadiyah Pak? Boleh tolong dijelaskan dan apa perbedaan-perbedaannya Pak? Baik, terima kasih ya. Beberapa kali saya sampaikan dalam mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mesti paham dari dasar dulu, ya. Ada Islam, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Nahdlatul Ulama. 3 hal ini ya. Berbicara Islam berarti apa? Faham yang menyeluruh, tidak membeda-bedakan. Karena apa? Dalam Islam sendiri muncul berbagai macam faham atau aliran. Sampai dalam hadis disampaikan sataftariku ummati ala salasin wa sab'in, 73 golongan firqatan ya. Yang 72 kulluhum finnar, itu keliru, sesat ya. Sementara yang satu tidak selamat. Siapa yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang ikut terhadap sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nah, itu hadisnya sudah seperti itu. Memang berbagai macam aliran. Bahkan hari ini mungkin tidak hanya 73 ya, 72. Lebih banyak lagi itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Bagian daripada berbagai macam aliran dalam Islam. Paham dalam Islam. Gitu kan ya. Dan apa itu Nahdlatul Ulama? Adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi di Indonesia, jadi kalau berbicara Islam itu bisa seluruh dunia. Berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sama. Paham yang berkembang di mana-mana. Nah, sementara Nahdlatul Ulama adalah apa? Masyarakat yang menyatakan dirinya, ya kita ini yang menyatakan dirinya dalam apa? Dalam pemahaman beragamanya, faham beragamanya itu apa? Memakai faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, masyarakat atau orang yang dalam faham beragamanya itu mengambil faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi saya sampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sukupnya itu luas, seluruh dunia. Siapapun boleh mengaku dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Nahdlatul Ulama
itu punya apa? Punya kekhasan, punya kecirian terkait dengan apa? Memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Berarti apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama bisa jadi berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang dipahami oleh yang lain. Nah, organisasi kemasyarakatan itu diantaranya adalah apa? Nahdlatul Ulama atau NU atau Muhammadiyah atau Persis, ya. Persis itu apa? Persatuan Islam, gitu kan ya. Ada Persis, dulu ada Masyumi. Kalau hari ini yang ada itu Persis, itu ada di SI. SI itu apa? Syarikat Islam, ya. Ada Persis Persatuan Islam, ada Persis Syarikat, ada SI Syarikat Islam. Nah, yang di Samarinda yang berkembang, ya, yang berkembang itu apa? NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya Muhammadiyah, Persis ada, kemudian SI juga ada, LDII juga ada. Apa LDII? Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ada lagi DDI, Darud Dakwah wal Islam. Darud Dakwah wal Islam, DDI, ya. Ada juga Al Khairat, ya. Nah, ada juga Hidayatullah. Hidayatullah, ya, itu ada juga yang di Balikpapan. Nah, masing-masing itu adalah cara mereka memahami agama sesuai dengan hasil ijtihadnya. Kalau di NTB itu ada namanya Nahdlatul Wathon, juga sama, gitu ya, bagian daripada berkelompok. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah selain daripada NU, apakah ada NU Muhammadiyah? Ada. Yang pasti mereka semuanya bisa jadi mereka semua mengaku faham beragamanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi apa yang dipahami dari Ahlus Sunnah Jamaah itu tentu akan berbeda masing-masing kelompok tadi. Kenapa mesti berkelompok? Kenapa mesti berkelompok? Begini, karena kita sama dalam fahamnya, maka apa? Kita berjamaah, ya. Karena kita sama dalam akidahnya, maka kita berjamaah. Maka Ahlus Sunnah Jamaah yang difahami oleh NU adalah apa? Yang dalam 5 tahun terakhir ini ada dikuatkan dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kalau kemarin sebelum dibubarkan tahun 2017, ya, ada kelompok namanya FPI. Mereka juga mengaku mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ada juga HTI, sama, mereka juga Ahlus Sunnah wal. Kalau HTI itu jelas khilafah, bukan Ahlus Sunnah, khilafah, gitu kan ya. Kalau Syiah itu sudah jelas tidak Ahlus Sunnah, bukan Ahlus Sunnah, ya. Tadi kan pertanyaannya ada siapa saja dalam Ahlus Sunnah, gitu kan ya. Nah, Wahabi juga bukan Ahlus Sunnah, gitu kan ya. Sementara mereka itu semua adalah sudah ada di sekitar kita. Ya Syiahnya, ya Wahabinya, ya FPI-nya, ya HTI-nya, itu sudah ada semua. Di Samarinda juga ada, begitu. Nah, jadi ciri khas dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi landasan dalam NU, beragama dalam NU, ya, adalah apa? Kalau sisi akidah, masalah iman, masalah keyakinan, i'tikad, ya, akidah itu adalah mengikuti fahamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang itu kemudian dikenal dengan istilah
sifat 20 wujud kita bawa dan seterusnya itu. Kalau untuk hal yang sifatnya hukum, ya syariah, ibadah, muamalah, itu pakai salah satu dari 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Muhammad dan Imam Syafi'i. Silakan pilih salah satu. Gitu kan? Kalau ada orang pakai Hanafi, apakah dia bukan NU? NU. Ya. Kalau ada orang memakai fahamnya Maliki, apakah dia bukan NU? NU. Gitu kan, ya sama. Gitu ya. Nah, jangan kemudian kalau tidak Syafi'i, tidak NU. Tapi tidak kemudian, ya tidak kemudian hanya itu saja. Hanya masalah fikih saja. Jangan kemudian saya fikihnya Maliki, saya NU. Tetapi dua yang lain akidahnya ternyata bukan akidah Al-Asy'ari. Ya dia bukan NU berarti, meskipun fikihnya pakai Maliki. Gitu kan ya. Jadi ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada sosial, ada komunikasi. Bagaimana caranya? Ya pakai madhabnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Apa itu bentuknya? Ya kita toleransi. Itu namanya, itu bagian daripada Al-Ghazali. Ada toleransi, ada keterbukaan, saling tolong menolong, walaupun tolong menolong itu bukan sesama Muslim. Yang tadi sangat ditanya oleh penanya pertama, saudari Fildayanti, bahwa bagaimana kita mendatangi teman ya yang kebetulan non Muslim. Ya dalam rangka itu, sehingga apa? Kita datang ke sana itu punya dasar. Oh, saya datang menghadiri undangan teman yang non Muslim itu punya dasar apa itu? Ya tadi ini, dari sisi bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu punya dasar. Yaitu siapa? Imam Al-Ghazali. Ini nanti kalau ditanya oleh malaikat hisab ya, kamu kenapa dulu datang ke gereja? Itu kan rumahnya non atau rumah kafir gitu. Lu saya kan mengikuti anjuran dari NU. NU itu NU itu apa? Misalkan begitu. Oh, itu adalah kelompok masyarakat yang menganut pahamnya Al-Asy'ari ya, fikihnya Asy-Syafi'i dan empat tadi itu, dan juga Al-Ghazali. Sudah selesai. Kita punya landasan. Itu ya. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Ini yang saya tahu loh ya. Meskipun mungkin masih banyak lagi itu yang mengemuka, yang anggaplah yang apa namanya, yang terdaftar di ini di Kemenkumham gitu ya. NU, Muhammadiyah, ada Persis, Persatuan Islam ya. Ada SI, Syariat Islam. Itu kalau kantornya tahulah kalian ya. Kalau NU di Mambonjol, Muhammadiyah itu di mana? Di Syahrani. Atau mana gitu jalannya itu, lupa saya. Kalau di SI itu yang di Polres Batur itu Pasar Pagi. Banyak lah ya. Ada Darud Dakwah wal Irsyad. Ada apa namanya? Al Khairat. Itu yang di Jalan Jakarta itu Al Khairat. Semuanya bagus ya, semuanya bagus. Gitu kan ya. Tentu mereka ada satu tujuan yang sama ya, yaitu apa? Dalam rangka memahami Islam. Cuman mungkin ada beberapa perbedaan ya. Saya kira itu. Kalau mungkin kurang lengkapnya nanti bisa dilacak ya dari berbagai macam sumber referensi atau orang yang lebih ahli di bidang itu ya. Mungkin ada lagi teman-teman?
Ya. Jadi hari ini saya kira cukup ya untuk diskusi kita terkait dengan memahami agama Islam. Kosma, kapan kita UAS ya? Halo Kosma. Tidak mengikuti itu Pak, tidak mengikuti jadwal dari kampus UAS. Pak. Iya. Kapan itu? Tanggal 14 ya? Tanggal 14 sampai 15, Pak. Tanggal Oke. 14 akuntan sudah dapat jadwalnya, Pak. Iya. Berarti kita ikuti dari kampus saja ya. Berarti selama Januari kita masih tetap kuliah ya? Masih, Pak, tanggal 14 bulan 2. Baik. Jadi hari ini saya kira cukup ya terkait dengan mata kuliah saya. Semoga ini menjadikan penguat, menjadikan bekal buat kita dalam mencoba mendalami agama Islam dengan benar ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.